Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, di sini saya mewakili dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami atau hasil kerja kami yang berjudul Turunan Tingkat Tinggi Diferensial Implisit Aproksimasi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Novitasari MSI dan disusun oleh yang pertama Khairul Ma'ruf dan yang kedua Alfia Syarifah Aini dan yang ketiga Radiatul Wahyuni. Baik, langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yaitu turunan tingkat tinggi. Turunan tingkat tinggi. Turunan tingkat tinggi adalah turunan fungsi yang tidak hanya sampai turunan pertama, bisa turunan kedua, ketiga, bahkan sampai turunan ke n. Jika f aksen adalah turunan suatu fungsi f, maka f aksen juga merupakan suatu fungsi. F aksen adalah turunan pertama dari f. Jadi kita lihat definisi turunan tingkat tinggi. Contohnya adalah di sini d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan d dy per dx per dy. Apa sih dy per dx itu? Dy per dx itu yang turunan pertama. Jadi untuk menemukan turunan kedua, kita harus menemukan turunan pertama. Dengan demikian, kalau mau tahu turunan kedua seperti apa, mau tidak mau kita harus temukan turunan pertama terlebih dahulu. Kemudian d pangkat 3 y per dx, ini pangkat 3 ya, d pangkat 3 y per dx pangkat 3. Ini merupakan notasi untuk turunan tingkat tinggi. Secara spesifikasi disebut dengan turunan ketiga. dy d3 d pangkat 3 y per dx pangkat 3 sama dengan d kuadrat y per dx kuadrat per dx. Ini artinya itu adalah turunan dari turunan kedua terhadap x. Jadi turunan ketiga dari y terhadap x itu diperoleh dari turunan kedua. Dengan kata lain, untuk menemukan turunan ketiga, kita harus menemukan turunan kedua terlebih dahulu. Untuk menemukan turunan kedua, kita harus menemukan fungsi turunan pertama terlebih dahulu. Jadi beruntun, kalau sudah salah menemukan turunan di tingkat sebelumnya, maka akan salah juga untuk menemukan turunan tingkat sebelumnya. Nah, ini adalah turunan yang terakhir. Lalu notasi turunan tingkat tinggi. Di sini ada turunan pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya. Kalau orang menyebut turunan saja, itu adalah turunan pertama. Turunan pertama bisa ditulis y aksen dx per dy per dx. Jadi salah satu penerapan dari turunan tingkat tinggi itu adalah untuk menemukan kecepatan dan percepatan. Jadi kita lihat posisi suatu objek pada suatu waktu t dinyatakan dengan y sama dengan st. Y sama dengan st, ini artinya S adalah sebagai posisi objek. Jadi st itu adalah posisi dari suatu objek pada waktu. Kemudian kecepatan pergerakan atau perpindahan suatu objek dinotasikan dengan v pada suatu waktu t dinyatakan dengan v t sama dengan s aksen t. Jadi kecepatan pergerakan atau perpindahan suatu objek pada suatu t itu sama dengan nilai turunan dari fungsi jarak ini terhadap waktu. Jadi kalau mau menemukan kecepatan itu diperoleh dari turunan pertama dari fungsi st. Kemudian dan ini juga v adalah kecepatan pergerakan atau perpindahan objek.
V. Kemudian percepatan merupakan perubahan kecepatan terhadap suatu waktu dinyatakan dengan A. A itu atau acceleration. Jadi A T sama dengan V aksen T sama dengan S 2 aksen T. AT itu sama dengan turunan pertama dari fungsi kecepatan ini, atau sama dengan turunan kedua dari fungsi posisi. Jadi kalau FT diturunkan menjadi F aksen T, dan ST S aksen T ini diturunkan menjadi S 2 aksen T, di mana A ini adalah percepatan objek. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh kecepatan dan percepatan. Suatu objek bergerak sedemikian sehingga posisi objek tersebut pada suatu waktu T dinyatakan dengan, kita lihat di sini ada ST sama dengan T pangkat 3 min 12T pangkat 2 ditambah 36T dikurang 30 dengan S dalam satuan Fet dan T dalam satuan detik. Pertanyaannya, kapan kecepatan bernilai 0, kapan kecepatan positif, kapan objek bergerak ke arah kiri, kapan percepatan bernilai positif. Baik, kita langsung saja ke pembahasan yang poin A terlebih dahulu. Kapan kecepatan bernilai 0? Nah, kita bahas yang poin A. Kecepatan bernilai 0. Kapan kecepatan bernilai 0? V pada waktu T sama dengan 0. V itu apa sih? V itu adalah turunan dari fungsi posisi ini. Ini ya. Sesuai dengan definisi tadi. Nah, turunan dari T pangkat 3 adalah 3T pangkat 2 ya ini. Mohon maaf ini salah dalam pengetikan. Lalu 12T pangkat 2 menjadi 24T. Ditambah 36T, turunannya menjadi 36. Dan 30 ini adalah konstanta. Dan kurang tambahnya itu mengikuti saja. Nah, lalu kita harus menemukan nilai T. Sehingga 3T dikurang 3T pangkat 2, ini tadi kan 2. 3T pangkat 2 dikurang 24T ditambah 36 sama dengan 0. Nah, kebetulan nih, formula ini itu kan semua angkanya harus dibagi 3 ya. Jadi, kita sederhanakan dulu atau faktorkan dulu seperti ini. Ini. Jadi 3T, ini kan tadi pangkat 2. 3T pangkat 2 dibagi 3 menjadi T kuadrat, dan 24T dibagi 3 menjadi 8T. 36 dibagi 3 jadi 12. Jadi 3T kuadrat min 8T plus 2 ditambah 12 sama dengan 0. Jadi sebenarnya ini 3 ini tidak perlu ditulis ya. Karena 3 kali 0 tetap saja 0. Jadi 3-nya tidak perlu ditulis. Tidak apa-apa. Nah, berikutnya yang ini 3T kuadrat dikurang 8T ditambah 12 sama dengan 0, kita faktorkan. Nah, ini difaktorkan dengan T dikurang 2 dan T dikurang 6 sama dengan 0. Karena negatif 2 dikali negatif 6 sama dengan positif 12, dan negatif 2 ditambah negatif 6 itu sama dengan negatif 8. Nah, di sini ya ini kan persamaan linear kan ya. Nah, jadi T ini T diturunkan, ini kan
Baik, lalu yang B, kecepatan bernilai positif. Vt lebih dari 0. Vt sama dengan S aksen T sama dengan ini tadi turunan dari soal tadi ya. Ini 3T, ini pangkat 2, min 24T tambah 36 kurang lebih dari 0. Nah, ini seperti tadi dibagi dengan 3. 3T pangkat 2 bagi 3 sama dengan T pangkat 2. Lalu 24T bagi 3 sama dengan 8T. Lalu 36 bagi 3, 12T. 12. Lalu ini kita faktorkan seperti tadi menjadi T min 2 dan T min 6 lebih dari 0. Lalu split point dari 3 T min 2 T min 6 adalah pada keadaan T dikurang 2 sama dengan 0 atau T dikurang 6 sama dengan 0, yaitu pada T sama dengan 2 atau T sama dengan 6. Dengan menyelesaikan masalah pertidaksamaan T min 2 T min 6 lebih dari 0, diperoleh solusinya T di mana T kurang dari 2 atau T lebih dari 6 sama dengan kecepatan akan bernilai positif pada waktu T kurang dari 2 detik atau T lebih dari 6 detik. Lalu yang poin C, kapan objek bergerak ke arah kiri? Sebenarnya hampir sama tadi. Ini kan kapan objek bergerak positif itu kan ke kanan, ini negatif ke kiri. Kita lihat di sini Ft kurang dari 0, Ft sama dengan S aksen T, ini dari turunan tadi. Ft ini kuadrat 2 ya, sama dengan 24T plus 36. Terus dibagi kayak tadi, 3T, 3, ini menjadi T kuadrat, min 8T plus 12, kurang dari 0. Lalu, ininya kita faktorkan seperti tadi, T min 2 dan T min 6. Dengan menyelesaikan masalah pertidaksamaan, T min 2, T min 6 kurang dari 0, diperoleh solusinya T di mana T kurang dari 2 atau T kurang dari 6 sama dengan kecepatan akan bernilai positif pada waktu T antara 2 hingga 2 detik. Selanjutnya yang terakhir D, kapan percepatan bernilai positif. Nah tadi kan kapan kecepatan, sekarang kapan percepatan. Nah percepatan dapat dinotasikan dengan AT lebih besar dari 0. Tadi kan percepatan AT. Lalu ini ST ini dari soal dan FT ini yang sudah kita cari tadi. Lalu AT sama dengan V aksen T sama dengan 6T min 24. Dapat dari mana ini? 6T min 24. Ini 6T 3T kuadrat turunan dari 3T kuadrat sama dengan 6T. Lalu 24T turunannya adalah 24. 36 karena konstanta. Ini lebih besar dari 0. 6T ini turun menjadi 6T. Lalu ini 24 tidak ruas jadi ini 24 ya. Mohon maaf ini salah pengetikan. Ini 6T lebih besar dari 24. Nah, kita turunkan T-nya, kita bagi 24 bagi 6 dapatnya 4. Nah, sudah itu percepatan bernilai positif pada waktu T kurang lebih dari 4. Diferensi. Turunan fungsi atau diferensial ialah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Misalnya, fungsi f menjadi f aksen yang memiliki nilai tak beraturan. Turunan atau diferensial dipakai sebagai suatu alat untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam geometri dan mekanika. Konsep turunan sebagai bagian utama dari kalkulus
dipikirkan pada saat yang bersamaan oleh Sir Isaac Newton 1642 sampai 1727. Ahli matematika dan fisika bangsa Inggris dan Gottfried Wilhelm Leibniz 1646 sampai 1716. Ahli matematika bangsa Jerman. Rumus diferensial. Rumus 1. Jika Y sama dengan CXN dengan C dan N konstanta real, maka DY per DX sama dengan CN XN min 1. Contoh, Y sama dengan 2X 4, maka DY per DX sama dengan 4 kali 2X 4 min 1 sama dengan 8X3. Rumus 2. Jika Y sama dengan Fx plus Gx, maka turunnya sama dengan turunan dari masing-masing fungsi sama dengan F aksen X plus G aksen X. Contoh, Y sama dengan X3 plus 2X 2, maka Y aksen sama dengan 3X 2 plus 4X. Y sama dengan 2X 5 plus 6, maka Y aksen sama dengan 10X 4 plus 10 sama dengan 10X4. Rumus 3. Jika Y sama dengan C dengan Rumus 3. Jika Y sama dengan C adalah konstanta, maka DY per DX sama dengan 0. Contoh, jika Y sama dengan 6, maka turunannya yaitu sama dengan 0. Rumus 4. Turunan perkalian fungsi jika Y Fx dikali Gx, maka Y aksen sama dengan F aksen X dikali Gx plus G aksen X dikali Fx. Y sama dengan X2 dalam kurung X2 plus 2, maka Fx sama dengan X2, F aksen sama dengan 2X, Gx sama dengan X2 plus 2, G aksen X sama dengan 2X. Kemudian masuk ke rumus Y aksen sama dengan F aksen X dikali Gx plus G aksen X dikali Fx. Y aksen sama dengan 2X dalam kurung X2 plus 2 plus 2X kali X2. Y aksen sama dengan 4X 3 plus 4X, atau jawaban ini juga bisa diperoleh dengan cara mengalihkan terlebih dahulu lalu menggunakan rumus kedua. Rumus 5. EFX, maka DY per DX sama dengan EF X dikali F aksen X. Contoh, Y sama dengan E2X plus 1. Fx sama dengan 2X plus 1. F aksen dalam kurung X sama dengan 2. Maka F aksen sama dengan E2X plus 1 dikali 2 sama dengan 2E 2X plus 1. Rumus 6. Turunan trigonometri sin jika punya Y sama dengan sin Fx, maka turunannya yaitu Y aksen sama dengan cos Fx dikali F aksen X. Contoh, Y sama dengan sin dalam kurung X2 plus 1, maka Y aksen sama dengan cos dalam kurung X2 plus 1 dikali 2X sama dengan 2X dikali cos dalam kurung X2 plus 1.
selanjutnya yaitu implisit. Fungsi implisit atau implicit function adalah fungsi yang memuat lebih dari satu variabel berjenis variabel bebas dan variabel terikat yang berada dalam satu ruas sedemikian sehingga tidak bisa dipisahkan pada ruas yang berbeda. Misalnya, Y sama dengan 4X pangkat 3 plus 2X. Jelas memiliki turunan pertama, dy per dx sama dengan 12x kuadrat plus 2. Namun, coba perhatikan persamaan berikut. 4x kuadrat y min x pangkat 3y sama dengan x kuadrat min 1. Persamaan di atas mendefinisikan y sebagai fungsi implisit dari x, tetapi dengan dilakukannya manipulasi berbentuk aljabar, y dapat dinyatakan sebagai fungsi eksplisit dari x. Dalam kurung 4x kuadrat min x pangkat 3y sama dengan x kuadrat min 1. Y sama dengan x kuadrat min 1 per 4x kuadrat min x pangkat 3. Turunannya dapat dicari dengan menggunakan aturan hasil bagi sehingga diperoleh dy per dx sama dengan 2x dalam kurung 4x kuadrat min x pangkat 3 min dalam kurung x kuadrat min 1 dalam kurung 4x kuadrat min x pangkat 3 per dalam kurung 4x kuadrat min x pangkat 3 kuadrat sama dengan 8x pangkat 3 per 2x pangkat 4 sama dengan 8x pangkat 3 min 2x pangkat 4 min dalam kurung 4x pangkat 4 min x pangkat 5 min 4x pangkat 5 plus x pangkat 3 per dalam kurung 4x kuadrat min x pangkat 3 kuadrat sama dengan x pangkat 5 min 6x pangkat 4 plus 7x pangkat 3 plus 4x kuadrat per dalam kurung 4x kuadrat min x pangkat 3 kuadrat. Adanya fungsi semacam ini mengakibatkan munculnya aturan untuk menentukan aturannya. Aturan tersebut dikenal dengan aturan turunan fungsi implisit. Apabila terdapat persamaan fungsi implisit yang dapat diubah menjadi fungsi eksplisit, maka hasil turunannya pasti sama, baik menggunakan aturan dasar turunan maupun aturan turunan fungsi implisit. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi aproksimasi. Jadi, salah satu kegunaan diferensial itu adalah aproksimasi. Yang perlu kita ketahui bahwa di sini rumus aproksimasi fx ditambah delta x sama dengan fx ditambah dy atau fx ditambah f aksen x untuk delta x. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Tentukan nilai aproksimasi yang baik terhadap 4,6. Nah, di sini teman-teman harus tahu bahwa fx sama dengan y. Kita misalkan akar 4,6 itu adalah x. Jadi kita tuliskan di sini akar x. Maka kita tahu bahwa di sini dy-nya itu sama dengan setengah x min setengah dx sama dengan setengah atau 2 akar x. Nah, kita cari dulu bahwa dy sama dengan 1 per 2 akar x-nya ini adalah 4, jadi akar 4. Dan akar 4,6 itu kita tulis x misalkan sama dengan
4 dan dx sama dengan 0,6. Sehingga di sini kita substitusikan setengah, kemudian akar dari 4 dikali dx-nya 0,6. Sehingga di sini menjadi 1/2 dikali 2 dikali 0,6. Dan di sini berarti menjadi 1/4 dikali 0,6 sama dengan 0,15. Sehingga akar dari 4,6 itu fx adalah akar 4 ditambah dengan turunannya tadi menjadi 0,15. Sehingga di sini 2 ditambah 0,15 sama dengan 2,15. Silakan teman-teman coba cek di kalkulator apakah benar akar dari 4,6 sama dengan 2,15. Selanjutnya, aproksimasi linier. Jika f terdiferensial di A, maka garis singgung terhadap f di titik A, fa diberikan oleh fungsi. Rumusnya di sini Lx sama dengan fa ditambah f aksen A dikurang x dikurang A. Selanjutnya disebut aproksimasi linier. Kita masuk ke contoh soal. Carilah aproksimasi linier fx sama dengan 1 ditambah sin 2x pada x sama dengan pi/2. Nah, kita jawab turunan f adalah f aksen x sama dengan 2 cos 2x, maka aproksimasi liniernya Lx sama dengan, otomatis teman-teman sudah punya fa menjadi f pi/2. Kemudian turunan pertamanya f aksen pi/2. Kemudian x kurang a menjadi x dikurang pi/2. Berarti di sini adalah fungsinya yaitu sama dengan 1 ditambah sin 2 pi/2. Kemudian f aksennya teman-teman bisa menggunakan aturan rantai 2 cos 2 pi/2. Kemudian x kurang a yaitu x kurang pi/2. Kemudian saat diselesaikan 1 dikurang 2, x dikurang pi/2 menjadi 1 ditambah pi yaitu